Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ardila Ambarwani. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Prabu, podcast cerita buku. Saya di sini sebagai moderator yang akan menyelesaikan tugas UAS. Kelas TBIG B semester 1. Nah, untuk ceritanya ini dalam buku ini berjudul tentang meminimalisasi depresi mahasiswa melalui pemaafan, harapan, dan welas asih diri yang akan diceritakan teman saya. Silakan. Saya Riana Andini. Di sini saya sebagai narasumber. Saya akan membahas mengenai buku yang pernah saya baca berjudul Meminimalisasi Depresi Mahasiswa Melalui Harapan, Pemaafan, serta Welas Asih. Buku ini menceritakan mengenai isu kesehatan mental yang sering dialami oleh mahasiswa, salah satunya yaitu depresi. Depresi banyak terjadi di Indonesia. Bahkan WHO, World Health Organization, mengemukakan jika pada tahun 2018 depresi yang dialami mahasiswa mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu berita nasional yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tepatnya di kota Jogja, di salah satu universitas terkenal, salah satu mahasiswanya mengalami depresi hingga mengakibatkan bunuh diri dengan loncat dari lantai 4 sehari sebelumnya. Mahasiswa tersebut mengkonsumsi 20 butir obat pusing dan dia juga sempat mengatakan memberi pesan suara ingin mengakhiri hidupnya. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri itu di dalam buku itu depresi itu apa? Salah satu ciri-ciri yang ada di buku ini dijelaskan. Yang pertama ada disporia. Disporia yaitu kondisi saat individu mengalami dipenuhi rasa tidak tenang seperti mengalami kecemasan ataupun merasa kesedihan secara mendalam yang terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua ada hopelessness. Hopelessness itu yaitu kehilangan harapan hidup, dia tidak memiliki impian ataupun cita-cita di masa depannya. Yang ketiga ada devaluation of life, yaitu individu mengurangi nilai dari kehidupannya, seperti dia tidak menghargai dirinya sendiri ataupun merasa rendah diri. Yang keempat ada self-depreciation, yaitu kondisi ketika individu merendahkan dirinya sendiri di hadapan orang lain. Yang kelima ada lack of interest, artinya itu seperti dia itu tidak memiliki rasa minat dalam hal apapun. Dia tidak memiliki minat terhadap seseorang, bahkan tidak memiliki rasa minat terhadap hasrat hidupnya sendiri. Yang keenam ada anhedonia. Anhedonia ini terjadi secara tiba-tiba, seperti dia merasa bosan dengan aktivitas yang awalnya dia sukai, tapi tiba-tiba dia tidak menyukai. Yang ketujuh ada inertia. Inertia sendiri yaitu dorongan dalam diri individu untuk tidak melakukan sesuatu. Ini mungkin hampir sama dengan anhedonia tersebut. Nah, untuk definisi sendiri? Definisi depresi sendiri yaitu keadaan afektif negatif, mulai dari ketidakbahagiaan, dia tidak merasa puas dengan hidupnya, dia merasa cemas gitu. Iya, seperti itu kurang lebih. Nah, berarti untuk faktornya sendiri itu apa? Yang untuk faktor itu ada salah satunya faktor biologis. Ya. Faktor biologis itu bisa dipengaruhi melalui hormon, kesehatan jiwa, seperti itu. Contoh dari dipengaruhi hormon itu seperti wanita setelah melahirkan ataupun ibu yang mengalami menopause. Terus yang kedua tuh ada faktor psikologis. Seseorang yang memiliki emosi matang, dia akan mudah menghindari depresi. Yang ketiga ada faktor spiritual. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu bisa
mengurangi depresi karena kita akan lebih memahami makna bahwa di mana kita berasal, tujuan hidup kita seperti apa, seperti itu. Yang Rasulullah juga dulu pernah mengalami kesedihan yang sangat mendalam, salah satunya saat beliau ditinggal, saat putranya bernama Ibrahim meninggal dunia. Dia juga pernah mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan dalam hidupnya, yaitu saat istrinya Khadijah meninggal bersama dengan pamannya. Tapi saat Allah tahu bahwa semua yang dialami oleh Rasulullah itu bisa mengangkat derajatnya. Dia akhirnya mengalami peristiwa Isra Mi'raj, yang dimana orang-orang setelah itu percaya dengan agama Islam, dan banyak orang-orang yang mempercayai Rasulullah dan hingga ikut ke agama Islam, banyak yang masuk ke agama Islam seperti itu. Untuk faktor sosialnya sendiri berarti apa itu? Kalau faktor sosial itu yang bisa mengakibatkan seorang mengalami depresi, salah satunya mungkin pembulian di sekolah atau di beberapa kampus negeri maupun swasta. Terus ada juga faktor sosial lain seperti dia mengurung diri karena mungkin merasa bahwa dia tidak semangat seperti itu. Dia merasa malu atau insecure dengan teman-temannya. Oke, untuk itu kan tadi untuk definisi depresi sama faktor sama ciri-ciri lah. Untuk definisi pemaafan sendiri dalam buku itu berarti apa? Definisi pemaafan yang ada di buku ini yaitu seorang individu atau seseorang itu harus memiliki sifat pemaaf ataupun memaafkan diri sendiri, karena mungkin setiap orang kan pasti mengalami masa terburuk atau dia pernah melakukan kejahatan atau seperti itulah. Dengan kita memaafkan diri sendiri itu bisa menimbulkan mengurangi depresi seperti itu, karena dia bisa lebih memaknai hidupnya, lebih memaknai dirinya sendiri. Dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang karena dia memiliki sifat pemaaf seperti itu. Untuk definisi harapan dalam buku itu berarti? Kalau definisi harapan sendiri, harapan itu seperti seperti kita, setiap orang tuh harus memiliki cita-cita, setiap orang harus memiliki keinginan untuk agar kita itu juga lebih bisa memaknai hidup loh. Kita itu akan tahu apa sih tujuan kita hidup di dunia itu apa. Kita pengen, misalnya kita pengen, aku nanti kalau besar aku pengen jadi pilot, atau aku nanti pengen jalan-jalan ke luar negeri. Dengan kita memiliki harapan seperti itu, kita itu bisa menimbulkan rasa semangat untuk meraih cita-cita tersebut, dan itu bisa menghindari dari rasa depresi ataupun merasa dia tuh tidak seperti itulah, kurang lebih dia akan terhindar dari sikap depresi. Nah, berarti untuk definisi welas asih diri dalam buku itu berarti apa itu? Welas asih diri itu bisa dikatakan penerimaan diri. Penerimaan diri itu kita harus paham bahwa setiap manusia itu pasti akan memiliki kekurangan maupun kelebihan. Lah, sebagai manusia kita tidak boleh nih menjudge orang tentang kelebihannya atau kekurangannya seperti itu, karena penerimaan diri juga bisa memberikan manfaat pada diri sendiri dan tahu apa sih yang harus kita dalami, kelebihan apa sih, kekurangan apa sih yang harus diperbaiki untuk kehidupan yang kedepannya itu biar lebih baik seperti itu. Pasti kan di situ ada tingkatan depresi ya. Nah, itu tingkatan depresi dalam buku itu berarti apa itu? Kalau di buku ini ada salah satu penelitian
dari jurnal Lovibond dan Lovibond pada tahun 1995. Judul jurnalnya bernama ini, Lovibond PF dan Lovibond SH, The Structure of Negative Emotional State Comparison of the Depressions Anxiety Stress Scale with the Back Depressions and Anxiety Inventory Behavior Research and Therapy. Di buku dari jurnal itu disebutkan bahwa tingkatan depresi itu ada 14. Yang pertama, tidak dapat melihat hal positif dari suatu kejadian. Terus yang kedua ada merasa sepertinya tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga ada sifat pesimis. Yang keempat ada merasa sedih dan depresi. Yang kelima ada kehilangan minat pada banyak hal, misal makan, sosialisasi, maupun mungkin bisa saja dia kayak dia tuh tidak punya minat untuk memiliki kekasih atau cinta seperti itu. Yang keenam ada merasa diri tidak layak. Yang ketujuh ada merasa hidup tidak berharga. 8. Tidak dapat menikmati hal-hal yang saya lakukan. Yang kesembilan ada merasa hilang harapan dan putus asa. Yang 10 ada sulit untuk antusias pada banyak hal, merasa tidak berharga, tidak ada harapan untuk masa depan, merasa hidup tidak berarti, dan yang terakhir yaitu yang ke-14 sulit meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu. Selain dari jurnal Lovibond dan Lovibond itu ada satu lagi jurnal dari Beck pada tahun 1996. Jurnal ini hampir sama penelitiannya, tapi bedanya di jurnal ini ada 21 gejala depresi. Salah satunya perasaan sedih, perasaan pesimis, perasaan gagal, perasaan tak puas, perasaan bersalah, perasaan dihukum, membenci diri sendiri, menyalahkan diri, keinginan untuk bunuh diri, mudah menangis, mudah tersinggung, menarik diri dari hubungan sosial, tidak mampu mengambil keputusan, penyimpangan citra tubuh, mungkin seperti yang sekarang sedang marak, yaitu hubungan sama jenis atau seperti itu. Ada juga yang ke-15, kemunduran pekerjaan, gangguan tidur, kelelahan, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, preokupasi somatik, serta kehilangan libido seksual. Oke, jadi kan di situ berarti tingkatan depresi itu kan pasti ada ya, yang depresi ringan sama depresi berat. Nah, semoga dalam obrolan ini bisa memberikan wawasan baru dan membantu teman-teman memahami bahwa tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke kok. Iya kok. Orang apa pendelor. Seperti itu. Nah,